Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Babar Official beriman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya tekan tombol like, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita kami selanjutnya. Terima kasih. Sayembara buah kurma. Seperti kita ketahui, di sela-sela kesibukan Abu Nawas, ia selalu menyempatkan waktunya mengajar anak-anak ilmu agama setiap sore sehabis asar. Dengan sangat antusias, anak-anak didikannya berangkat menuju rumah Abu Nawas. Mereka semangat untuk belajar mendalami ilmu-ilmu agama. Dari sekian banyak murid yang diasuhnya, ada salah satu murid yang bernama Ahmad. Ahmad ini murid pendiam, tapi juga pintar. Bahkan ia mendapatkan perhatian khusus dari Abu Nawas. Hal ini membuat murid-murid yang lain merasa cemburu kepada Ahmad, terutama murid-murid yang sudah senior. Kemudian beberapa murid memberanikan diri menghadap Abu Nawas. "Tuan Guru, bolehkah saya bertanya?" "Tentu saja boleh. Apa yang ingin kalian tanyakan?" ucap Abu Nawas. "Kenapa sih Tuan Guru ada perhatian lebih kepada Ahmad?" tanya mereka. Abu Nawas sontak kaget mendengarnya. Ternyata sikapnya terhadap Ahmad selama ini jadi sorotan murid-murid yang lain. "Kalian kenapa bertanya seperti itu?" tanya balik Abu Nawas. "Dia kan murid baru Tuan Guru, sedangkan kami sudah lama. Kami jadi murid Tuan Guru," balas mereka. Abu Nawas menangkap ada kecemburuan pada diri mereka atas perhatian dirinya kepada Ahmad. Agar tidak menjadi salah faham, lalu Abu Nawas mengumpulkan seluruh murid-muridnya. "Wahai anak-anakku, besok ada sayembara untuk kalian," tutur Abu Nawas. "Sayembara apa Tuan Guru?" sahut murid-muridnya penasaran. "Besok kalian harus membawakan saya buah kurma. Bagi siapa saja yang buah kurmanya paling manis, maka dialah pemenangnya. Dan sebagai hadiahnya, saya berikan sorban yang indah," kata Abu Nawas menjelaskan. Mereka pun antusias dengan sayembara yang diadakan oleh Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya mereka berlomba-lomba mencari buah kurma yang paling manis. Ada yang sampai rela beli di pasar dengan harga yang cukup mahal, dengan harapan supaya menjadi pemenangnya. Ada pula yang memetik di kebun kurma milik orang tuanya sendiri. Sementara Ahmad merupakan anak yatim dan miskin, hanya mempunyai 3 buah kurma di rumahnya. Meskipun kurma yang ia punya bukan kurma terbaik, tapi Ahmad antusias untuk mengikuti sayembara gurunya. Setelah masing-masing dari mereka mendapatkan kurma yang diinginkan, mereka segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Begitu juga dengan Ahmad, ia membawa 3 buah kurma miliknya. Saat ia berjalan menuju rumah Abu Nawas, di tengah perjalanan Ahmad melihat anak kecil yang sedang duduk sambil menangis. Karena merasa iba, Ahmad pun menghampirinya. "Kamu kenapa?" tanya Ahmad. "Saya ingin makan buah kurma, tapi saya tidak punya uang," jawab anak kecil tersebut. "Ini saya ada buah kurma, silakan kamu ambil," balas Ahmad sambil memberikan 1 butir buah kurma. Anak kecil itu langsung tersenyum bahagia, ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ahmad. Kemudian Ahmad melanjutkan perjalanannya. Kini kurma yang di tangannya tinggal 2 butir. Di saat itulah datang Abu Nawas menyamar sebagai pengemis. Ia menghampiri Ahmad dan berkata, "Saya lapar sekali, berilah saya makanan." Melihat hal itu, Ahmad pun kembali merasa iba. "Tapi saya hanya punya 2 butir kurma, kek," jawab Ahmad. "Tidak mengapa, berilah saya 1. Satunya untuk bekal kamu," balas Abu Nawas. Ahmad lalu memberikan 1 butir kurma miliknya. Lantas ia melanjutkan perjalanan dengan membawa 1 butir kurma yang tersisa. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Mereka diuji Abu Nawas dengan menyamar sebagai pengemis tua. Tapi tak ada satupun dari mereka yang rela memberikan kurmanya. "Enak saja, ini buah kurma terbaik dan harganya mahal,"
jawab salah satu muridnya. Bukankah buah kurma yang kamu bawa itu banyak? Berilah saya satu saja, pinta Abu Nawas. Tidak bisa, ini kurma mau buat sayembara dan saya harus memenangkannya, balas si murid. Kemudian murid tersebut meninggalkan si pengemis yang sebenarnya adalah Abu Nawas, gurunya sendiri. Setelah murid-muridnya mereka masing-masing dari kurma yang dibawanya. Aku pasti pemenangnya, bahwa rasanya manis sekali, ujar salah satu murid. Belum tentu, pastilah aku yang menang, sebab kurma yang aku bawa bukan hanya manis, tapi lebih banyak dari yang kamu bawa, timpa murid yang lain. Tidak beberapa lama datanglah Ahmad dengan membawa sebutir buah kurma. Melihat buah kurma yang dibawa Ahmad, teman-temannya ini tahunya. Kurma jelek begitu dibawa kemari. Udah gitu jumlahnya cuma satu, celetuk salah satu temannya. Mereka pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. Sikap teman-temannya ini ia pun membalikkan badannya untuk kembali pulang. Namun tiba-tiba keluarlah Abu Nawas dari dalam rumahnya. Hai Ahmad, jangan pulang dahulu. Ayo ke sini, teriak Abu Nawas memanggilnya. Lalu Ahmad disuruh berkumpul dengan murid-murid yang lain. Apakah kalian sudah membawa kurma yang paling manis? Tanya Abu Nawas. Sudah Tuan Guru, jawab murid-muridnya dengan penuh semangat. Kemudian Abu Nawas menyuruh untuk menunjukkan kurma yang mereka bawa. Satu persatu muridnya meletakkan kurma di hadapan Abu Nawas, termasuk Ahmad yang hanya membawa sebutir buah kurma. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas pun berkata kepada murid-muridnya, sepertinya aku sudah menemukan pemenangnya, ujar Abu Nawas. Siapa pemenangnya Tuan Guru? Tanya mereka dengan hati berdebar. Pemenangnya adalah Ahmad, jawab Abu Nawas. Keputusan Abu Nawas ini tentu saja uji kalian dengan menyamar sebagai pengemis. Tapi tidak ada satupun di antara kalian yang mau memberikannya kecuali Ahmad. Memang buah kurma yang dibawa Ahmad kalah bagusnya dengan kurma yang kalian bawa. Buah kurma kalian lebih manis. Tapi ingat, buah yang paling manis adalah buah yang diberikan kepada orang yang kelaparan. Sejatinya buah yang paling manis adalah kebajikan. Oleh sebab itu, meskipun buah kurma yang dibawa Ahmad adalah buah biasa, karena kebajikannya inilah membuat buah kurma yang dibawa Ahmad menjadi paling manis di antara buah kalian, terang Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, murid-muridnya ini pun menyadari kekeliruannya. Mereka pun mulai memahami kenapa gurunya punya perhatian khusus kepada Ahmad, sebab ia punya akhlak yang mulia. Tak tahu arah surga. Suatu hari ada seorang rohib berpenampilan layaknya orang suci. Namun ia terlihat kebingungan. Beberapa kali ia mondar-mandir tepat di depan rumah Abu Nawas. Karena merasa kasihan, Abu Nawas lalu menyapanya. Wahai Tuan, sepertinya Anda bukan orang sini. Siapakah Anda? Tanya Abu Nawas. Iya, saya berasal dari negeri seberang. Saya adalah seorang rohib, jawab orang tersebut. Rohib? Apa itu rohib? Tanya Abu Nawas. Rohib itu adalah orang yang bertugas untuk membimbing manusia menuju surga, jawab orang itu kembali. Oh, tapi dari tadi saya memperhatikan Anda terlihat sedang kebingungan. Sudah beberapa kali Anda mondar-mandir tepat di depan rumah saya. Memangnya Anda mau kemana? Tanya Abu Nawas. Saya mau ke pasar, tapi tidak tahu jalannya, ujar sang rohib. Mendengar jawaban itu Abu Nawas menahan tawa. Bagaimana bisa Anda membimbing manusia ke surga kalau arah pasar saja Anda tidak tahu? Celetuk Abu Nawas. Mendadak muka sang rohib berubah menjadi sewot. Ia langsung pergi meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas mengobati permaisuri. Dikisahkan beberapa bulan belakangan ini, Abu Nawas seringkali mengalami kerugian. Kebun buah-buahan yang dimilikinya selalu gagal panen. Ia pun lalu mencoba peruntungan nasib dengan beralih menjadi penjual bunga.
Rencana Abu Nawas tersebut didukung penuh oleh sang istri. Maka dibukakanlah toko bunga di depan rumahnya. Usaha ini mulai berkembang pesat dan dikenal oleh orang-orang. Hingga pada suatu hari datang seorang utusan permaisuri membeli beberapa bunga di toko Abu Nawas. Rupanya sang permaisuri sangat menyukainya. Cantik sekali bunga ini. Besok beli lagi yang banyak, kata sang permaisuri kepada utusannya. Keesokan paginya, utusan sang permaisuri kembali mendatangi toko Abu Nawas. Ia membeli berbagai macam bunga dengan jumlah yang cukup banyak. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas merasa senang. Apalagi hampir setiap hari sang permaisuri memborong bunga dagangannya. Abu Nawas pun mendapat keuntungan besar atas penjualannya. Beberapa hari kemudian utusan sang permaisuri tak pernah lagi datang ke tokonya. Ternyata sang permaisuri telah jatuh sakit. Tapi Abu Nawas tidak mengetahui kabar ini. Sakit yang diderita permaisuri cukup aneh sehingga membuat Baginda Raja sangat cemas. Maka dikumpulkanlah beberapa tabib istana untuk menyembuhkan sang permaisuri. Namun sayang, tak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkannya. Bahkan beberapa tabib dari kerajaan lain didatangkan. Tapi sakit yang diderita sang permaisuri tak kunjung sembuh. Baginda Raja pun semakin khawatir dibuatnya. Lalu penasihat istana mengusulkan kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, bagaimana kalau kita buat sayembara untuk rakyat? Barangkali di antara rakyat kita ada yang bisa mengobati permaisuri." Saran penasihat istana. "Benar juga usulanmu. Mari kita adakan," titah Baginda Raja. Sayembara pun segera dibuat. Pagi-pagi para pengawal istana menyebar sampai ke pelosok negeri untuk mengumumkan sayembara. Bagi siapa saja yang bisa menyembuhkan permaisuri akan diberikan hadiah uang yang sangat banyak. Begitulah isi pengumumannya. Dalam waktu sekejap sayembara tersebut tersebar ke seantero negeri Baghdad. Mendengar sayembara dari Baginda Raja, orang-orang berbondong-bondong mendatangi istana berusaha mengobati penyakit sang permaisuri. Lagi-lagi tak ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya. "Wahai istriku, sakit apa gerangan yang menimpamu?" tanya Baginda Raja. "Aku pun tidak tahu, aku tidak ingin melakukan apa-apa. Badan ini terasa lemas, sulit untuk menjelaskannya," jawab sang permaisuri. "Bagaimana ini penasihat istana? Upaya apa lagi yang harus kita lakukan? Sayembara sudah diadakan, tapi tak ada seorang pun yang bisa mengobati," tanya Baginda Raja bertambah kalut. "Jangan menyerah Paduka, tunggulah 2 hari lagi," jawab penasihat istana. Sementara itu di tempat lain Abu Nawas sedang menjaga toko bunga dihampiri oleh tetangganya. "Hai Abu Nawas, kamu sudah dengar kabar belum? Sang permaisuri katanya jatuh sakit," ucap tetangganya. "Benarkah? Pantesan beberapa hari ini utusan sang permaisuri tidak pernah datang lagi ke toko saya," jawab Abu Nawas. "Dan kamu tahu tidak, ada sayembara barang siapa yang bisa mengobati sang permaisuri akan diberikan hadiah uang yang banyak," tutur tetangga Abu Nawas. Karena merasa iba dengan kondisi sang permaisuri, Abu Nawas pun berangkat ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja menyambutnya dan mempersilahkan duduk di sampingnya. "Saya dengar permaisuri sedang sakit Paduka," tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas, saya sendiri heran dengan penyakit istriku. Sebab tak ada seorang pun yang mampu menyembuhkannya," jawab Baginda Raja. "Kalau Paduka berkenan, izinkan saya mengobati sang permaisuri," kata Abu Nawas. Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Kamu kan bukan tabib Abu Nawas. Apa yakin kamu bisa?" tanya Baginda Raja tak percaya. "Apa salahnya bila dicoba? Bukankah yang bisa menyembuhkan adalah Allah? Dan kesembuhan tersebut bisa melalui siapa saja atas izin dan kehendak Allah," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permohonan Abu Nawas. "Baiklah, lalu ramuan apa yang kau bawa?" tanya Baginda Raja. "Saya tidak membawa ramuan apa-apa Paduka, tapi izinkan saya berkeliling istana," balas Abu Nawas. Abu Nawas kemudian dipersilahkan berkeliling ke seluruh area istana. Saking luasnya istana, sampai sore hari Abu Nawas baru selesai berkeliling. Lantas Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya tahu obatnya yang bisa menyembuhkan permaisuri.
kata Abu Nawas memberitahu. Sontak Baginda Raja sangat senang mendengarkannya. Katakan Abu Nawas, katakan apa obatnya? Tanya Baginda Raja tidak sabar. Obatnya adalah taman bunga paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Taman bunga? Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja bingung. Bukankah dulu di depan kamar permaisuri tadinya ada taman bunga? Kenapa sekarang jadi gedung pertemuan? Kembalikan tanaman bunga seperti dulu agar setiap pagi permaisuri bangun dan bisa melihat bunga-bunga. Pasti sudah lama permaisuri tidak berjalan-jalan di taman bunga. Karena itulah permaisuri merasakan lemas dan tidak bersemangat. Jelas Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ucapan Abu Nawas ada benarnya juga. Memang taman bunga di depan kamar istriku telah aku ubah menjadi gedung pertemuan, kata Baginda Raja dalam hati. Baiklah, akan aku coba pengawal bongkar gedung pertemuan dan dijadikan taman bunga yang lebih indah dari sebelumnya, kata Baginda Raja. Saat itu juga gedung pertemuan yang megah dan besar langsung dibongkar dan dikembalikan menjadi taman bunga. Beberapa hari kemudian taman bunga pun sudah berhasil dibuat. Abu Nawas lalu menyuruh sang permaisuri untuk membuka tirai jendela kamarnya. Melihat di depannya ada pemandangan taman bunga yang menarik. Sang permaisuri kaget dan kegirangan. Sungguh indah sekali, teriak permaisuri. Sang permaisuri segera beranjak dari kamar dan memasuki taman bunga. Ia berkeliling sambil menyentuh bunga-bunga yang bermekaran. Cantik sekali bunga ini, ucap permaisuri. Wajahnya pun kembali ceria, seperti ada energi di dalam tubuhnya. Sang permaisuri tak henti-hentinya tersenyum, bahkan sakit yang ia derita mendadak hilang seketika. Baginda Raja sangat bersyukur melihat perubahan pada istrinya. Sang permaisuri kini telah sembuh dari sakit yang dideritanya. Sesuai dengan janji yang diucapkan Baginda Raja, lalu memberikan Abu Nawas sejumlah uang yang sangat banyak. Ini hadiah untuk kamu Abu Nawas, karena telah berhasil menyembuhkan istriku, kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Terima kasih paduka yang mulia, sahut Abu Nawas kegirangan. Tapi bagaimana kamu tahu kalau obatnya adalah tanaman bunga? Tanya Baginda Raja penasaran. Begini paduka yang mulia, beberapa bulan yang lalu sang permaisuri hampir setiap hari menyuruh utusannya membeli bunga di toko saya. Tidak terhitung berapa jumlah bunga yang sudah ia beli. Tapi ketika saya berkeliling istana, saya tidak mendapati bunga-bunga yang ia beli. Dan tanaman bunga yang ada di depan kamar permaisuri sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itulah saya punya kesimpulan bahwa sakitnya sang permaisuri karena tanaman bunganya dibongkar, dan datangnya penyakit hampir rata-rata dari pikiran. Mungkin saja sang permaisuri selalu kepikiran dengan tanaman bunganya, tapi ia tak berani mengatakan kepada paduka, ujar Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja mengangguk dan tersenyum. Analisamu sungguh luar biasa Abu Nawas. Kamu bukan hanya cerdik, tapi bisa dengan cepat memahami situasi. Puji Baginda Raja. Sayembara jadi anak pejabat. Dikisahkan ada ulama terkenal yang pintar dalam ilmu agama. Bukan hanya itu saja, ia juga menguasai ilmu ketatanegaraan. Wajar bila dirinya sampai diangkat menjadi penasihat istana oleh Baginda Raja. Seiring berjalannya waktu, usia ulama ini pun semakin menua, dan ia bermaksud ingin mengundurkan diri sebagai penasihat istana. Baginda Raja berulang kali menolak niat sang ulama, tapi karena keputusannya yang bulat, Baginda Raja tak mampu mencegahnya. Kalaupun aku mendapatkan penggantimu, aku tak yakin bisa sepintar dirimu. Sungguh sangat disayangkan bila kamu sampai mengundurkan diri, sesal Baginda Raja. Saya ini sudah tua paduka yang mulia, dan saya yakin akan ada pengganti saya yang lebih baik dan lebih pintar, ujar sang ulama. Baginda Raja ragu dengan ucapan sang ulama, mengingat untuk menjadi penasihat istana bukanlah sembarangan orang. Orang tersebut harus pintar dalam ilmu agama, harus pintar ilmu ketatanegaraan, dan cepat serta tepat dalam mengambil keputusan. Orang dengan keahlian seperti ini tentunya sulit ditemukan. Baginda Raja pun bertanya kepada sang ulama, lalu bagaimana caranya supaya aku tahu kalau penggantimu lebih pintar dan cerdas darimu? Tanya Baginda Raja.
Itu mudah saja Paduka, karena saya sudah menyiapkan 4 pertanyaan. Bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan ini, saya yakin orang tersebut pasti pintar, dan ia pantas menggantikan posisi saya sebagai penasihat istana. Balas sang ulama. Berarti kalau ada yang ingin menjadi penasihat istana, harus bisa menjawab keempat pertanyaanmu, tanya Baginda Raja kembali. Benar sekali Paduka, jawab sang ulama. Sesulit apa sih pertanyaan itu? Coba katakan padaku, saya ingin tahu, pinta Baginda Raja. Pertanyaan pertama adalah, apa yang paling benar dan dibenarkan oleh orang? Pertanyaan kedua, apa yang paling menipu di antara yang paling menipu? Pertanyaan yang ketiga, apa yang paling menguntungkan di antara yang paling beruntung? Pertanyaan yang terakhir, paling berharga di antara yang paling berharga. Kata sang ulama memberitahu, pertanyaanmu sulit sekali. Apa kamu yakin ada yang bisa menjawabnya? Tanya Baginda Raja. Di atas langit masih ada langit Paduka. Di seantero negeri Baghdad ini pasti ada orang yang lebih pintar dariku. Dan saya yakin orang tersebut bisa dengan mudah menjawabnya, tutur sang ulama. Baiklah, sekarang juga umumkan sayembara bahwa kerajaan membuka lowongan jadi penasihat istana, titah Baginda Raja. Maka disebarlah sayembara tersebut ke seluruh pelosok seantero negeri Baghdad. Sayembara ini sontak membuat gempar seluruh masyarakat. Banyak di antara mereka yang coba mendaftarkan diri, namun semuanya gagal meraih impiannya, karena tidak ada yang bisa menjawab 4 pertanyaan yang diajukan oleh sang ulama. Sementara di desa terpencil hiduplah seorang pemuda yang merupakan anak dari saudagar kaya. Pemuda ini sangat berhasrat ingin menjadi penasihat istana. Ayah, aku ingin sekali jadi penasihat istana, ucap si pemuda kepada ayahnya. Kehidupanmu sudah enak, semua kemewahan sudah kamu dapatkan. Untuk apa jadi penasihat istana? Tanya sang ayah. Kalau saya jadi penasihat istana, saya pasti akan disegani orang-orang. Mereka semua akan membungkuk hormat bila berpapasan denganku, jawab si pemuda tersebut. Sang ayah hanya tersenyum mendengarnya. Kamu yakin ingin menjadi penasihat istana? Tanya sang ayah memastikan. Iya ayah, saya ingin sekali, tapi kemana aku harus minta bantuan supaya aku bisa menjawab keempat pertanyaan yang akan diajukan? Tanya si pemuda. Pergilah ke kota Baghdad dan cari orang yang bernama Abu Nawas. Dia itu ulama sufi. Dia tahu semua jawabannya, balas sang ayah. Maka berangkatlah pemuda ini meninggalkan ke kampung halaman. Ia pergi ke kota Baghdad untuk mencari keberadaan Abu Nawas. Singkat cerita, si pemuda berhasil menemui Abu Nawas. Ia pun mengutarakan maksud dan tujuannya. Hai anak muda, apakah kamu bersungguh-sungguh dengan keinginanmu? Tanya Abu Nawas. Iya Tuan Nabu, jawab si pemuda. Baiklah, keinginanmu akan aku penuhi, tapi syaratnya untuk satu jawaban kamu harus ikut aku selama 3 hari, ujar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang pemuda itu mengiyakan ajakan Abu Nawas. Si pemuda lalu diajak pergi ke sebuah masjid mengisi waktunya dengan ibadah. Abu Nawas dan si pemuda iktikaf selama 3 hari di sana. 3 hari pun telah selesai. Si pemuda menagih janji kepada Abu Nawas untuk menjawab pertanyaan pertama. Tuan Abu, apa jawaban untuk pertanyaan pertama? Apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang? Tanya si pemuda. Itu adalah kematian, jawab Abu Nawas. Terima kasih Tuan Abu, jawab si pemuda kegirangan. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa jawabannya? Tanya si pemuda kembali. Bila ingin tahu jawabannya, syaratnya kau harus mengikutiku selama 40 hari. Apakah kamu sanggup? Tantang Abu Nawas. Si pemuda sempat bimbang dengan syarat yang kedua. Apa tidak ada cara lain Tuan Abu? Tawar si pemuda. Terserah kamu, syaratnya hanya itu saja, jawab Abu Nawas. Baiklah Tuan Abu, saya turuti syaratnya, balas si pemuda. Selama 40 hari bersama Abu Nawas, banyak pelajaran ilmu dan pengalaman yang didapatkan oleh si pemuda. Selama itu pula Abu Nawas mengajarinya ilmu agama dan akhlak budi pekerti.
Perubahan pun sedikit demi sedikit mulai tampak pada diri si pemuda. Sifatnya yang dulu sombong dan angkuh, kini menjadi pribadi yang santun. Si pemuda mulai menyibukkan dirinya dengan ibadah dan zikir. 40 hari pun berlalu. Abu Nawas lalu berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, kau telah berhasil menjalani syarat ini. Sekarang katakan padaku, apa pertanyaan yang kedua?" Tanya Abu Nawas. "Terima kasih Tuan Abu. Pertanyaan apa yang paling menipu di antara yang menipu?" ujar si pemuda. "Oh, jawabannya adalah dunia," balas Abu Nawas. "Engkau bisa temukan ini di dalam Al-Quran. Dunia itu menipu kita. Segala yang kita usahakan siang malam bahkan sampai lupa waktu, pada akhirnya akan kita tinggalkan. Saat kematian kita datang, harta hanya kita pakai di alam kubur hanyalah selembar kain kafan. Apakah kamu tahu kenapa dunia dianggap rajanya penipu?" tanya Abu Nawas. "Tidak tahu, Tuan Abu," jawab si pemuda tersebut. "Sebab jika ada orang yang menipu kita, maka pada kesempatan kedua kita tidak akan tertipu oleh orang yang sama. Tapi dunia ini telah menipu dan menghancurkan manusia terdahulu dan manusia sampai akhir zaman. Kelak kita terus sibuk dengan urusan duniawi sampai lupa akhirat. Padahal Allah sudah mengingatkan, jangan tertipu daya oleh dunia. Dunia hanyalah main-main, dunia hanyalah kesenangan semua, tapi kita tetap saja tertipu. Entah sudah berapa kali kita ditipu olehnya," ucap Abu Nawas menjelaskan. Dengan seksama pemuda ini mendapatkan uraian yang disampaikan Abu Nawas. Setelah mendapat jawaban kedua, si pemuda kembali bertanya, "Kalau untuk pertanyaan yang ketiga, apa jawabannya Tuan Abu?" tanya si pemuda. "Untuk kali ini syaratnya lebih berat. Kamu harus ikut aku selama 4 bulan, jawab Abu Nawas. Sesaat si pemuda merasa bimbang, tapi karena hasratnya ingin menjadi pejabat masih menggebu-gebu. Ia pun menerima persyaratan tersebut. Selama 4 bulan Abu Nawas mengajak si pemuda melakukan perjalanan dakwah. Selama 4 bulan itu pula keimanan dan ketakwaan si pemuda semakin dalam. Di samping ilmu agamanya kian bertambah, sifat-sifat baik dari dalam dirinya mulai tumbuh subur. Panca inderanya mulai terjaga dari maksiat dan dosa. Pada akhirnya perjalanan selama 4 bulan pun telah selesai. "Sekarang sampaikan padaku apa pertanyaan yang ketiga," ucap Abu Nawas. "Apa yang menguntungkan di antara yang paling menguntungkan?" kata si pemuda memberitahu. Jawabannya adalah dakwah. Itu tercantum dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104. Terang Abu Nawas. "Lalu apa pertanyaan yang keempat?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Apa yang paling berharga di antara yang paling berharga?" kata si pemuda. Jawabannya adalah surga. Itu tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. Begitu berharganya surga, sampai Allah telah membeli harga orang yang beriman digantikan dengan surga. Di surga ada bidadari, yang jika menetes air liurnya ke lautan dunia, maka seluruh lautan di dunia akan menjadi manis, tutur Abu Nawas. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Abu Nawas bertanya kepada si pemuda, "Sekarang masihkah keinginanmu untuk menjadi pejabat istana?" tanya Abu Nawas. Dengan beruraian air mata pemuda itu menjawab, "Tidak Tuan Abu, ambisiku terhadap dunia sudah hilang. Aku hanya ingin fokus beribadah. Selama ini aku sudah terlena oleh kemewahan dunia, sampai aku melupakan Allah Tuhanku. Dan aku ingin menebus semua kesalahanku," jawab si pemuda. Abu Nawas pun tersenyum bahagia melihat perubahan sikap pada diri si pemuda. "Jadi karena alasan itukah Tuan Abu selalu menolak tawaran raja untuk menjadi pejabat istana?" tanya si pemuda. "Benar wahai anak muda," jawab Abu Nawas. Si pemuda lalu pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Di sana ia kini menjadi pemuda yang alim dan rajin bersedekah. Sementara ulama berniat mengundurkan diri masih tetap menjabat sebagai penasihat istana. Sebab belum ada seorang pun yang bisa menjawab keempat pertanyaannya.